Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Baryandi dari program studi Sistem Informasi. Saat ini saya akan melakukan aktivitas pengerjaan tugas 2 struktur data ya. Kita langsung saja buka program yang telah saya buat ya. Di sini saya menggunakan NetBeans ya. Kita baca dulu soalnya. Soal pertama itu diberikan perintah ya, untuk membuat coding pengurutan data dari besar hingga ke kecil dengan nilai yang ditentukan sendiri, terdiri dari 6 angka. Kemudian diurut eh, diurutkan berdasarkan merge sort. Kemudian dibuat analisa kinerja algoritmanya. Yang kedua itu pengurutan data dari terbesar hingga ke kecil dengan nilai yang ditentukan juga dengan jumlah 6 nilai, diurutkan berdasarkan counting sort. Kemudian juga dibuat analisis kerjanya. Oke, kita langsung saja dengan program yang telah saya buat. Di sini saya sudah membuat eh, yang ini merge sort. Yang kedua di sini counting sort. Sudah saya siapkan ya. Kita akan membahas yang pertama dulu yang merge sort. Merge sort itu sistem kerjanya dia pertama membagi dulu jumlah data menjadi dua bagian. Dari bagian kiri dan juga bagian kanan. Setelah dia dibagi menjadi dua bagian, dia akan melakukan sortir, apa ya sortirnya, pengurutan dari bagian kiri dulu sampai ke tengah, kemudian pengurutan kedua dari bagian tengah plus satu sampai ke kanan. Tadi kan ada 6 angka tuh, 6 nilai. Di sini 6 nilainya saya buat 8, 5, 6, 1, 3, 9. Berarti dia pada fungsi pertama dia akan membagi dua dulu. Sebelah kiri dia angka 856, sebelah kanan dia angkanya 139. Setelah angka didapat, disusunnya, sudah angka didapat dan disusun, angka ini masih dalam bentuk per elemen, belum menjadi satu. Misalnya tadi susunannya tadi 8, 5, 6, 1, 3, 9 ya. Nah, dia belum dalam satu kesatuan. Dia masih 8 berdiri sendiri, 5 berdiri sendiri, terus sampai 9 berdiri sendiri sih. Itulah dia menyatukannya menjadi satu data yang utuh, dia memerlukan apa namanya? Coding tambahan, yaitu coding penggabungan, merge. Nah, setelah angka tadi di sort, diurutkan, dia akan digabungkan menggunakan coding merge. Nah, untuk penggabungan coding merge sendiri, dia menggunakan array sementara, yaitu array L dan array R, di mana array L itu terdiri dari angka sebelah kiri dan array R terdiri dari angka tengah sampai ke kanan. Dengan dia dari kiri sampai ke kanan ya. Nah, setelah digabung, tugas kita tadi kan mengurutkan tuh dari besar ke kecil. Nah, di sini ada coding untuk mengurutkan dari besar ke kecil supaya codingnya supaya datanya tuh terurut dari yang besar sampai ke kecil. Kita coba jalankan dulu ya programnya ya. Tuh. Ini data yang sebelumnya, sebelum diurutkan 8, 5, 6, 1, 3, 9 dan setelah diurutkan 9, 8, 6, 5, 3, 1 dari besar ke kecil.
Bagaimana dia supaya dari kecil ke besar? Kita cukup mengubah tanda lebih besar menjadi lebih kecil saja. Oke, sudah saya ubah ya. Coba kita jalankan lagi. Oke, di sini sudah berubah. Dia dari kecil ke besar terurut. Itu untuk merge sort. Oke, kalau yang bawah codingnya saya rasa tidak perlu saya jelaskan karena hanya untuk menampilkan hasilnya ya. Kita lanjut ke counting sort. Untuk counting sort, berbeda dengan merge sort. Counting sort itu dia menghitung terlebih dahulu angka maksimum. Kita coba lihat dulu angka yang saya berikan. Di sini ada 6 angka, terdiri dari angka 3, 4, 5, 2, 2, 7, 1, 15, 63. Kalau nilai maksimum dari angka ini adalah angka 71. Jadi, counting sort, dia akan melihat dulu nilai berapa yang paling tinggi. Kemudian, setelah nilainya didapat, dia akan membuat array sementara sebanyak jumlah angka tertinggi. Jadi tadi ada angka 71, berarti dia membuat array sebanyak 0 sampai 70. Jadi sebanyak 71 array juga. Setelah jumlah array diketahui akan dibuat, dia menghitung frekuensi setiap kemungkinan angka yang sama muncul. Setelah frekuensi angka yang sama muncul, dihitung, kemudian angka-angka tersebut diisi kembali ke dalam eh, array sementara yang dibuat tadi, yang sebanyak 71 array tadi. Selanjutnya akan ditampilkan seperti biasa di layar. Oke, kita coba langsung tampilkan saja ya. Oke, ini sudah tampil. Data sebelumnya 3, 4, 5, 2, 2, 7, 1, 15, 3. Data yang diurutkan 7, 1, 6, 3, 4, 5, 2, 2, 15, 3. Oke, ini dari besar ke kecil sesuai dengan tugas. Bagaimana caranya untuk dari kecil ke besar? Kita cukup ubah di bagian penyusunan saja di sini. Kita ubah saja sedikit. Kita balik prosesnya. Jadi dia coba ya, kita jalankan. Nah, oh ini salah. Di sini. Oke, ya kita coba jalankan ya dari kecil ke besar. Nah, error. Salah tanda. Oke, ini udah dari kecil ke besar. 3, 15, 22, 4, 5, 6, 3, 7, 1. Oke. Nah, di sini perbedaannya jelas antara merge sort sama counting sort. Merge sort itu cara kerjanya dia membagi dua dulu jumlah data yang ada
Jadi dia setelah dibagi dua, diurutkan, terus digabung lagi. Kalau counting sort, dia menghitung angka maksimal terlebih dahulu berapa, kemudian membuat array sementara, selanjutnya mencari frekuensi nilai yang sama yang muncul, baru disusun ulang. Kalau secara kinerja, untuk data kecil, tidak ada masalah, cepat ya, prosesnya cepat. Bagaimana untuk kalau datanya besar? Contoh nih, eh, kita kasih nilai satu nilai aja. Nah, itu kita kasih perbedaan ya. Ini kita ganti nilainya menjadi 900 juta coba. Ini 900 juta. Saya copy ya. Di tugas 2 ini. Di merge sort juga saya ubah nilainya satu nih. 900. Tuh. Oke, kita lihat ya perbandingannya. Oke, pertama saya jalankan yang merge sort terlebih dahulu. Bingung. Merge sort terlebih dahulu. Satu kali ya. Ini sort. Oke, 2 detik. Dia memerlukan waktu. Saya jalankan nanti. 1,3 detik. Saya jalankan lagi untuk yang keempat kalinya. 1,1 detik. Saya jalankan lagi kelima kalinya. 0,96. Jadi semakin turun ya. Coba kita bandingkan dengan counting sort. Saya jalankan counting sort. 3 detik. 3 detik. Yang kedua, ini yang ketiga kalinya ya. 3 detik. Ini yang maksud saya. Tetap 3 detik harinya. Yang keempat, sama masih 3 detik. Yang kelima, 3 detik. Jadi perbedaannya di situ. Kalau dia jumlah angkanya besar, counting sort lebih membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melakukan fungsi menjalankan fungsi programnya ya. Bagaimana kalau angkanya kita tambah dengan -1, -3, misal ya. Coba kita jalankan. Nah, untuk merge sort, dia akan tetap bisa memprosesnya. Ya. Coba kita beralih ke counting sort. Kita tambahin 1, sama kita jalankan. Nah, untuk -1, dia tidak bisa langsung mengurutkan ya. Ini data sebelum diurutkan. Dia harus dinetralkan karena counting sort itu tidak bisa menghitung mengurutkan nilai yang ada minusnya karena aturan apa namanya nilai maksimum itu nilai maksimum salah nilai minimum itu harus 0. Kalau dia nilai minimumnya lebih kurang dari 0, dia tidak akan bisa
eh, membacanya ya. Gitu. Tapi ada caranya supaya angka min tetap terbaca, yaitu dengan cara menetralkan terlebih dulu angkanya. Jadi seolah-olah ini kan misal nih, angka paling rendah itu min 3, berarti dia harus ditambah dulu dengan angka 3. Jadi 3 plus min 3 jadinya 0 kan. Min 1 plus 3 jadinya 1 gitu. 1, 2 gitu. Jadi dia tidak ada yang minus, tapi dia seolah-olah ditambahkan dulu gitu. Di sini saya sudah menyiapkan yang coding yang untuk bisa dia seperti itu. Angka minus bisa dihitungnya. Jadi perbedaannya sih cuma sedikit. Kalau di sini tidak ada nilai minimal, dia cuma hanya mencari nilai maksimal. Kalau yang di sini ada nilai minimal yang dicari. Jadi dia mengetahui minimal berapa, maksimal berapa. Tuh. Coba ya kita jalankan yang ini, kita tambah. Nah, ini udah ada 16 saya siap. Paling rendah dia minus 45, paling tinggi dia 71. Kita coba langsung jalankan saja. Oke, ini hasilnya. Bisa diteruskan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada penjelasan saya yang salah atau kurang tepat, mohon maaf ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.